Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Adila Rizky, NIM 207-2056. Saya dari kelas 6B Tadris Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, pada video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Biologi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dodo Tommy MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik, Bu. Sebelum kita melakukan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa selesai. Doa terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Syifa, saya Bu. Kartika, hadir Bu. Aziza, hadir Bu. Sepertinya hadir semua ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, coba kalian lihat kanan kiri kalian apakah masih ada sampah. Jika masih ada sampah, tolong dibuang ke tong sampah. Sibuk. Udah ya, ya Bu. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya terlebih dahulu nih. Di negara kita Indonesia ini kan ada beragam jenis tumbuhan dan hewan. Ada yang bisa menyebutkan contoh hewan dan tumbuhan itu apa saja? Contoh hewan ada? Angsa. Kalau contoh tumbuhan? Ya, ada pohon, jambu dan lain-lain sebagainya ya. Nah, terus jika tumbuhan dan hewan itu terus-menerus digunakan, kira-kira akan mengalami kesunahan nggak? Ya, Bu. Nah, terus upaya kita sebagai manusia nih agar tumbuhan dan hewan tidak mengalami kesunahan itu dengan adanya apa? Iya, dengan adanya perkembangbiakan. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak materi kita pada pembelajaran kali ini itu apa? Ya, materi kita pada pembelajaran pada kali ini yaitu tentang sistem perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Nah, di mana ada pun tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana sistem perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Nah, sistem perkembangbiakan itu dibagi menjadi dua, yaitu ada generatif dan ada vegetatif. Nah, yang generatif ini merupakan sistem perkembangbiakan secara seksual di mana dia memerlukan adanya alat kelamin jantan dan betina. Sedangkan yang vegetatif ini merupakan sistem perkembangbiakan secara aseksual di mana tidak memerlukan adanya alat kelamin jantan dan betina. Nah, pada hewan, sistem perkembangbiakan generatif ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada ovivar, yaitu bertelur, contohnya seperti ayam, bebek, dan lain-lain. Sedangkan yang ovivivar, yaitu ada bertelur dan melahirkan, contohnya yaitu seperti kadal. Dan yang ketiga yaitu ada vivivar, contohnya yaitu seperti sapi. Untuk yang vegetatif itu yang pertama yaitu ada membentuk tunas, contohnya seperti ubur-ubur. Untuk yang kedua yaitu ada fragmentasi, contohnya seperti cacing pita. Misalnya ya ini cacing pita, jika kita belah ataupun kita potong, potongan ini ataupun belahan ini dia akan membentuk tubuh yang baru. Jadi sistem perkembangbiakannya itu menggunakan tubuhnya sendiri. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada membelah diri, contohnya yaitu amoeba. Untuk sistem perkembangbiakan tumbuhan yaitu dibagi menjadi dua juga. Yang generatif itu pertama ada yang namanya penyerbukan, yang kedua ada namanya pembuahan, yang ketiga ada namanya penyebaran biji, yang keempat itu ada namanya perkecambahan. Nah, untuk yang vegetatif pada tumbuhan ini dibagi menjadi dua, yaitu ada alami dan ada buatan. Yang alami yaitu tidak ada campur tangan manusia, contohnya itu seperti tunas. Dan contoh dari tunas yaitu seperti pohon pisang. Yang kedua ada umbi lapis dan ada umbi batang. Nah, untuk sistem perkembangbiakan vegetatif tumbuhan ini dibagi menjadi dua kan, tadi alami dan buatan. Untuk yang buatan yaitu ada adanya campur tangan dari manusia, contohnya yaitu seperti mencangkok, stek, dan merundung. Nah, contoh mencangkok, misalnya ini batang ya. Kita kupas dulu kulit batang. Setelah kita kupas kulit batang yang ada di dalam ini tadi,
mana hidup, kemudian beranak, kemudian menghasilkan 3 anak. Ya, terima kasih Rika. Dihapus dulu pada Rika. Jadi ini merupakan contoh dari cacing biji tadi, di mana jika kita belah ataupun kita potong, potongan tersebut akan membentuk individu yang baru. Yang selanjutnya yaitu ada perkembangbiakan tumbuhan pada generatif, yaitu yang pertama tadi dari penyerbukan, di mana di sini pohon mangga yang dewasa kan dia akan mengalami akan tumbuh bunga. Nah, bunga itu akan mengalami penyerbukan, setelah itu ada pembuahan, setelah pembuahan ada penyebaran biji dan ada perkecambahan, setelah itu akan menjadi tumbuhan mangga yang dewasa. Nah, ini merupakan perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Yang pertama yaitu alami, di mana alami contohnya yaitu ada pohon pisang. Yang selanjutnya itu ada buatan. Nah, siapa yang bisa maju ke depan? Nabila. Baik teman-teman, jadi ini adalah contoh dari perkembangbiakan vegetatif. Nah, makasih Nabila. Dihapus dulu pada Nabila. Nah, ini merupakan contoh perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif yang buatan, di mana ini cara-cara mencangkok ya. Yang pertama kita cari dulu batangnya, setelah itu kita kelupas. Setelah terkelupas kita baluti tadi dengan tanah. Setelah kita balut dengan tanah, kita bisa balut dengan plastik ataupun dengan serabut kelapa. Setelah itu akan menjadi tumbuhan yang baru. Terima kasih kita. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, Rika. Ini pertanyaanku mengenai bagaimana manfaat perkembangbiakan vegetatif dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi manfaat perkembangbiakan vegetatif dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama dapat anakan yang baru. Setelah itu anakannya itu sama dengan indukannya. Setelah itu mendapatkan buah yang banyak dan dia bisa dikombinasikan dengan tanaman yang lain. Ada yang lagi yang ingin ditanyakan? Atau enggak Ibu yang bertanya? Tadi kan Ibu sudah menyebutkan sistem perkembangbiakan itu dibagi menjadi 2. Kira-kira apa aja? Oke, Siva. Untuk yang langsung mengukur itu ada 2, ada yang generatif sama ada yang vegetatif. Oke, makasih Siva. Dihapus dulu pada Siva. Oke. Setelah tadi Ibu menyampaikan tentang sistem perkembangbiakan, ada yang bisa menyimpulkan? Oke, Siva. Ya, jadi perkembangbiakan itu terbagi menjadi 2, ada yang generatif, ada yang vegetatif. Kalau yang generatif itu mereka cenderung melakukan pertemuan antara sel betina sama sel jantan. Lalu kalau yang vegetatif itu cenderung buatan. Ya, dihapus dulu pada Siva. Oke, setelah kita mengetahui apa itu perkembangbiakan vegetatif dan apa itu perkembangbiakan hewan dan tumbuhan, cara kita bijak dalam pengetahuan ini yaitu yang pertama kita harus bersyukur karena telah ada hewan dan tumbuhan bisa berkembang biak. Selain itu juga kita bisa memanfaatkan hewan dan tumbuhan. Nah, setelah itu kita juga harus menjaga lingkungan agar kita dapat terus memanfaatkan hewan dan tumbuhan tersebut untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk tugas minggu depan yaitu kalian bisa membuat resume tentang perkembangbiakan gimnospermae, yaitu tumbuhan